Baik, perkenalkan saya Nurul Rosalina Utami dengan NIM 12032300123. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas ASD modul kelima yaitu Q. Langsung saja saya jelaskan yaitu kode ini dimulai dengan dua pernyataan include untuk mengakses fungsi input output standar dan ini digunakan untuk fungsi alokasi memori. Kemudian di line keempat ini mendefinisikan sebuah struktur node yang memiliki dua anggota, yaitu severity yang digunakan untuk menyimpan tingkat keparahan pasien dan kemudian next yang merupakan pointer ke node berikutnya dalam antrian. Maaf. Kemudian di line ke-9 ini mendefinisikan sebuah struktur queue yang memiliki dua pointer yaitu front dan rear yang masing-masing menunjukkan pada elemen depan dan belakang pada antrian. Kemudian di line ke-13 ini ada fungsi node yang digunakan untuk membuat node baru dengan alokasi memori dinamis menggunakan malloc. Fungsi ini digunakan untuk menginisialisasi tingkat keparahan dan mengatur pointer max menjadi 0. Kemudian di line ke-20 ini ada fungsi create queue yang digunakan untuk membuat antrian baru dengan alokasi memori dinamis menggunakan malloc. Fungsi ini mengatur pointer front dan rear menjadi 0. Kemudian di line ke-27 ini ada fungsi MQ yang digunakan untuk menambahkan pasien ke dalam antrian. Jika antrian itu kosong, maka node baru akan menjadi elemen pertama dan terakhir dalam antrian. Jika tidak, node baru ditambahkan di belakang dan pointer yang diupdate. Kemudian di line ke-38 ini ada fungsi DQ yang digunakan untuk menghapus pasien dari depan antrian. Jika antrian tidak kosong, maka node depan akan dihapus dan pointer front akan diupdate. Kemudian di line ke-46 ini ada fungsi front untuk mengembalikan tingkat keparahan pasien di depan antrian. Jika antrian ini kosong, maka fungsi akan mengembalikan nilai min 1. Kemudian di line ke-51 ini ada fungsi isEmpty yang digunakan untuk memeriksa apakah antrian kosong atau tidak. Kemudian di line ke-55 ada fungsi handle pasien digunakan untuk menangani pasien berdasarkan tingkat keparahan. Jika tingkat keparahannya itu kurang atau sama dengan 5, maka akan ditangani oleh dokter umum. Tapi jika tingkat keparahannya itu lebih dari 5, maka pasien itu akan ditangani oleh dokter spesialis. Kemudian di line ke-62 ini masuk ke fungsi utama program, di mana diawali dengan memanggil fungsi setQ yang digunakan untuk membuat antrian baru yang kosong. Antrian ini digunakan untuk menyimpan pasien. Selanjutnya, program akan meminta pengguna untuk meminta input tingkat keparahan pasien yang berada dalam rentang 1 hingga 10. Kemudian, program akan memproses input pengguna itu dengan membaca tingkat keparahan yang dimasukkan menggunakan fungsi scanf. Program melakukan pemeriksaan apakah input sesuai dengan rentang yang valid, yaitu 1 hingga 10. Jika tingkat keparahan valid, maka program akan memanggil fungsi MQ untuk menambahkan pasien ke dalam antrian. Ini dilakukan dengan menggunakan nilai tingkat keparahan yang baru saja dimasukkan pengguna. Nah, setelah pasien itu tadi ditambahkan ke dalam antrian, maka program akan memanggil fungsi
handle patient untuk menampilkan jenis dokter yang akan menangani pasien berdasarkan tingkat keparahan yang ada di depan antrian. Nah, setelah pasien itu ditangani, program akan memanggil fungsi DQ yang digunakan untuk menghapus pasien dari antrian. Ini dilakukan karena pasien sudah ditangani oleh dokter. Nah, jika pengguna memasukkan nilai yang tidak valid, maka program akan mencetak pesan kesalahan dan berhenti. Nah, kemudian program akan terus meminta input dan menangani pasien sampai pengguna memberikan input yang tidak valid atau end of file. Kemudian ini saya coba untuk run code-nya. Di sini ada tingkat keparahannya 5 yang akan ditangani oleh dokter umum. Kemudian tingkat keparahan 8, 9, dan 7 yang akan ditangani oleh dokter spesialis. Kemudian tingkat keparahan 1 dan 2 yang akan ditangani oleh dokter umum. Nah, kemudian saya akan mencoba untuk memasukkan angka tingkat keparahan yang tidak valid, yaitu lebih dari 10. Saya akan mencoba untuk memasukkan angka 11. Nah, dan program akan mencetak pesan kesalahan bahwa tingkat keparahan 11 tidak valid, maka harus dalam rentang 1 sampai 10. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.